good morning. Ya, Kita good berjumpa morning. lagi, kan jadi lupa kan Coach Kerry kan. Kita berjumpa lagi di dalam Kingmaker Ministry. Betul, ya kan Coach? Bersama dengan Coach Noni. Coach Kerry. Aduh, kita nih saking semangatnya ya, Iya, mau bener. ketemu adik-adik tuh. Jadi, Yes. aduh nggak tahu mau Seru-seru. ngomong apa. Jadi saking serunya kita akan membuka hari ini dengan Games. Kita panggil Coach Daddy. Coach Daddy. Ya adik-adik, ketemu lagi nih sama Coach Daddy. Hari ini Coach Daddy sudah menyiapkan games yang menarik untuk adik-adik main di rumah ya. Oke, hari ini Coach ditemani oleh Coach Noni, tapi suaranya aja nih kok ya. Ya adik-adik ya. Oke, Coach Noni udah siap? Siap. Oke, nah sekarang Coach Daddy kasih petunjuknya. Nanti Coach Noni akan memberikan instruksi. Instruksinya apa Coach Noni? Satu, kalau Coach Noni bilang satu, Coach Daddy angkat satu. Ini ya, sate, peragakan makan sate. Sapi. Kalau sapi, mu. Coba Coach Noni kasih instruksi dulu biar Coach Daddy. Satu sate sapi. Mu. Nah, begitu ya adik-adik ya. Nanti Coach Noni akan memberikan instruksi. Boleh lebih panjang juga nggak apa-apa Coach Noni, biar lebih seru ya. Oke. Siap. Deh, boleh dimulai? Yap. Oke, 1, 2, 3. Sapi, sate satu. Sapi, sate. Oke. Mu. Benar. Oke. Selanjutnya. Satu, sate sapi. Mu. Sapi, sate satu. Mu. Sate sapi satu. Mu. Salah tadi. Oh, no. Satenya dua. Oh, satenya dua. Coach Daddy makan Aduh. satenya kebanyakan nih. Habis sate itu enak. Oke, Coach Noni. Kasih yang lebih susah Coach Noni. Oke. Satu sapi sate, satu sapi sate. Aduh. Mu. Wah, Hore. bener. Nah, adik-adik bisa mainkan permainan ini di rumah ya untuk mengisi waktu luang ya. Oke, tidak berlama-lama lagi, kita ke mana? Praise and worship. Are you ready? Sometimes I like to go outside. Sometimes I like to run and hide. But I know all the time, you are with me, always with me, because wherever
suaranya karena tadi menarinya seru banget. Oke, sekarang Coach, Ayah mau tanya sama you nih Coach. Iya. Coach, you tahu nggak yang namanya perumpamaan itu apa tuh? Coba yang bener ngomongnya apa, Coach? Perumpamaan. Oke, kayaknya I tahu deh. Apa coba? Perumpamaan itu kan sebuah contoh cerita yang menggambarkan sebuah kejadian yang berhubungan dengan kejadian yang dialami. Contohnya apa coba? Kayak berandai-andai gitu Iya, nih, contohnya kayak gini apa? nih ya. Seperti anak ayam kehilangan induknya yang menggambarkan nih ya, adik-adik dan juga coach itu dalam keadaan bingung dan ketakutan. Karena Maminya tiba-tiba, Mami kemana? Bangun tidur gitu, maminya nggak ada, ternyata ke pasar. kadang-kadang Iya. Coach Glenn itu pinter sekali ya adik-adik ya. Jago dia ternyata kalau hal-hal Ya gitu. iyalah, emang mami kemana? Mami paling ke pasar ya gak sih? Oke, hari ini kita akan mendengarkan sebuah apa Coach? Perumpamaan. Ya, yang disampaikan Yesus kepada para imam dan ahli Taurat yang tidak suka nih sama Tuhan Yesus. Benar, dan firman Tuhannya itu diambil dari Lukas pasal 20 ayat 1 sampai 19. Para imam kepala dan ahli Taurat tidak menyukai Yesus. Yesus selalu berbicara tentang kabar baik yang Tuhan miliki bagi semua orang. Tetapi para imam kepala dan ahli Taurat tidak ingin orang lain mendengar tentang kabar baik itu dari Yesus. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Mereka menuntut untuk mengetahui otoritas apa yang Yesus miliki. Maka Yesus menceritakan perumpamaan ini kepada mereka. Ya, suatu hari seorang pria yang memiliki kebun anggur. Ya, kebun anggur itu adalah tempat menanam pohon anggur dan setelah menghasilkan buahnya, maka buah-buah anggur itu akan dibuat menjadi minuman anggur. Pemilik kebun anggur perlu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama dan sangat panjang. Jadi dia mencari beberapa petani untuk tinggal di kebun anggur untuk bekerja saat dia pergi. Ya, kemudian akhirnya tiba saatnya buah anggur itu siap untuk dipanen dan digunakan untuk membuat minuman anggur. Jadi pemiliknya mengirim seorang pegawainya kepada para petani itu ke kebun anggur untuk mengumpulkan hasil panen buah anggur itu. Jadi saat para petani melihat pegawai itu datang, nah kira-kira nih menurut adik-adik dan coachnya juga nih, apa yang mereka lakukan? Oh no, mereka itu menangkapnya, memukulinya, dan mengirimnya pulang tanpa membawa apa-apa. Wah, kejam sekali ya adik-adik ya. Jadi ketika pemilik kebun anggurnya itu mengetahui apa yang terjadi kepada pegawainya, ia mengirim pegawainya yang lain lagi untuk mencoba mengumpulkan panen buah anggurnya. Kira-kira nih ya, adik-adik tahu nggak apa yang telah terjadi? Wow, mereka juga memukulinya dan memperlakukannya dengan memalukan dan mengirimkannya kembali dengan apa lagi coach? Tangan kosong. Sama seperti pegawai yang pertama itu. Nah, Ya. menurut adik-adik nih, kira-kira nih, pemilik kebun anggur itu masih akan mengirim pegawai lainnya lagi nggak ya? Coach Noni sih enggak, Coach. Tapi yes, pemilik kebun anggur mengirim pegawainya kembali untuk yang ketiga kalinya. Tahu nggak adik-adik apa yang mereka lakukan kali ini? Wow, apa yang mereka lakukan coach? Para petani itu bukan saja melukai pegawai itu, tetapi juga melemparnya keluar dari kebun anggur itu. Ih. Wah, sangat kejam sekali ya coach ya adik-adik ya. Padahal para petani itu bukanlah pemilik kebun anggurnya dan seharusnya mereka menerima dan menghargai pegawai-pegawai yang dikirim oleh pemilik kebun anggur itu, ya kan adik-adik? Tetapi ternyata kejadiannya tidaklah demikian. Mari kita dengar kelanjutan ceritanya. Terus apa yang terjadi? Jadi pemilik kebun anggur itu kemudian memutuskan untuk mengirim putranya sendiri. Dan dia sangat mencintai putranya. Dia berpikir dalam hati, para petani akan menghormati anak-anakku, ya kan? Ketika seorang pria datang ke kebun anggur, para petani mengenali siapa pria itu. Mereka itu berkata nih coach nih kepada diri mereka sendiri, ini nih adalah putranya.
jika pemilik yang meninggal, si putranya ini nih yang akan mewarisi kebun anggur ini. Tetapi jika kita membunuh putranya, maka satu-satunya yang tersisa untuk mendapatkan kebun anggur adalah kita. Wah, kejam sekali ya adik-adik ya pemikiran para petani itu. Jadi mereka membunuhnya juga. Dan melempar keluar putranya yang sudah mereka bunuh keluar dari kebun anggur. Aduh, sedih banget ya ceritanya ya, kejadiannya. Aduh, sedih coach. Setelah Yesus membagikan cerita ini kepada para imam, kepala, dan ahli Taurat yang membenci Yesus, Yesus mengajukan pertanyaan kepada mereka. Pertanyaannya apa tuh coach? Apa yang akan dilakukan pemilik kebun anggur itu sekarang? Ayo, dia mau kirim siapa lagi? Ya kan? Dia akan datang dan membunuh semua petani itu dan kemudian memberikan kebun anggur itu kepada orang lain. Maka para imam kepala dan ahli Taurat berkata, sekali-kali jangan. Dan hati mereka tahu bahwa perumpamaan itu merekalah yang dimaksud. Dan tetap mereka tidak suka dengan perkataan Yesus dan ingin menangkap Yesus. Namun mereka takut karena ada banyak orang. Yap, nah dari cerita perumpamaan yang Yesus sampaikan tadi, tahukah adik-adik kira-kira siapa orang-orang di dalam cerita ini? Yang pertama, Oke, siapakah apa, Coach? si pemilik kebun anggur? Betul. Yap, betul. Si pemilik kebun anggur mewakili Tuhan. Sedangkan orang-orang yang diutus oleh pemilik kebun anggur itu adalah siapa coach? Para nabi. Tuhan telah mengirim nabi-nabi ini untuk memberitahu Israel tentang Mesias yang akan datang. Orang-orang Yahudi, para pemimpin agama dan ahli-ahli hukum, mereka selalu menentang nabi-nabi ini dan membunuh mereka. Sama seperti para petani yang melukai dan membunuh para pegawai yang dikirim oleh si pemilik kebun anggur. Nah, menurut adik-adik nih ya, siapakah putra pemilik kebun anggur itu? Ayo. Siapa? Benar sekali, dia adalah Yesus. Yap, Allah Bapa di surga telah mengirim para nabi untuk memberitakan kabar baik. Tetapi yang mereka lakukan apa? Tentang kabar baik dan tentang keselamatan ya gitu. Tetapi mereka ngapain tuh? Menolak para nabi itu, dan Allah Bapa tidak berhenti di situ, sampai di situ aja loh adik-adik. Bahkan Allah Bapa di surga mengirim anaknya yang dikasihinya, anak satu-satunya loh, untuk menyelamatkan umatnya termasuk adik-adik dan coach. Yesus tahu bahwa dia akan disiksa, dihina, dihukum mati dengan cara disalibkan. Dan melalui perumpamaan ini, Yesus memberitahu para pemimpin agama itu tentang kematiannya. Sebab melalui kematiannya, semua manusia termasuk adik-adik dan juga coach dapat diselamatkan dan hidup hanya melalui Yesus. Halo adik-adik, hari ini Coach akan menunjukkannya hanya melalui Yesus Kristus adik-adik dan Coach bisa diselamatkan dan menjadi hidup kembali lo ya, bukan dengan usaha dan perbuatan baik adik-adik. Nah, lihat nih toples ini ya adik-adik, yang berisi pasir yang kotor yang melambangkan hati kita yang kotor. Karena apa? Karena dosa. Nih, ya lihat ya. Seperti para petani yang tadi kita sudah dengar ya dalam cerita perumpamaan tadi ya. Karena hati kita dipenuhi oleh dosa, maka apapun yang keluar dari hati adik-adik dan Coach itu tetap dosa. Karena apa? Isinya dosa ya adik-adik. Dengan apapun dosa dalam hati adik-adik, tanpa Yesus Kristus tidak bisa dibersihkan atau dihilangkan sekalipun dengan perbuatan baik kita. Nah, adik-adik coba lihat. Wow, ada apa ini? Ada gula putih. Nah, gula putih yang manis ini melambangkan perbuatan baik adik-adik. Nah, Coach mau tanya nih. Menurut adik-adik nih ya, apakah bisa menghilangkan dosa dalam hati dan hidup adik-adik? Ayo, bisa nggak ya? Bisa ya, coba kita lihat ya. Menghilangkan dosa dengan perbuatan baik kita. Nih, ya.
Kita lihat ya. Kita kocok. Wah, lihat adik-adik. Nggak bisa, ternyata tidak bisa menghilangkan dosa yang ada dalam hati dan hidup adik-adik dan kos. Nah lihat, adik-adik pasirnya tetap hitam dan tidak bisa menjadi putih. Coba penasaran? Kita kasih lagi gulanya. Kira-kira kali ini bisa ya? Coba, kita coba lagi ya. Nah, adik-adik, lihat adik-adik. Ya kan? Tetap kan ya? Wah, tetap hitam pasirnya. Dengan apapun dosa dalam hati adik-adik dan kos, tanpa Yesus Kristus, maka tidak bisa dibersihkan atau dihilangkan sekalipun dengan perbuatan baik kita. Oleh sebab itu ya, Allah Bapa selalu ada jalan yang terbaik bagi semua orang, termasuk adik-adik dan kos. Karena begitu besar kasih Allah Bapa kepada semua orang di dunia ini termasuk adik-adik dan kos, maka Allah Bapa mengorbankan anaknya, yaitu Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Sehingga semua orang percaya bisa mendengarkan kabar yang baik dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya. Diselamatkan dan diberikan hati yang baru dan bersih. Wah, nih lihat adik-adik toplesnya. Bersih baru ya. Nah, dan dipenuhi dengan hidup Kristus yang baik dan bersih. Kita tuangkan ya adik-adik ya. Nah, lihat adik-adik, bersih putih. Jadi, bagi adik-adik dan kos yang telah menerima Yesus Kristus dalam hidup kita, maka adik-adik dan kos selalu melakukan perbuatan yang baik. Sebab hati adik-adik dan kos telah dipenuhi dengan perbuatan baik Yesus Kristus. Wah, luar biasa kan ya adik-adik? Amin. Wah, bener banget ya adik-adik ya. Ternyata dari kisah perumpamaan saja bisa menunjukkan kepada adik-adik dan juga coach bagaimana pengorbanan Yesus Kristus membuat kita semua diselamatkan, bukan hasil usaha adik-adik. Dan diberikan hati yang baru yang pasti mengalirkan semua perbuatan yang baik. Ya, bukan dari mana? Dari usaha dan kekuatan adik-adik, tetapi karena Yesus Kristus. Amin. Dan sekarang waktunya ayat hafalan di dalam Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sekali lagi ya coach ya, Efesus 2 ayat 8. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Wah, nggak berasa waktunya sudah berakhir. Akhir nih. Tapi sebelum kita mengakhiri ini, kita mau menutup dalam doa. Ayo adik-adik, kita mau lipat tangan kita dan kita tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami diingatkan kembali Tuhan bahwa kami mempunyai Bapa yang baik Tuhan. Yang selalu memberikan yang terbaik buat kami Bapa. Terima kasih Yesus atas firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa kami punya Bapa yang luar biasa di atas segala-galanya. Terima kasih Yesus, sebentar kami akan menjalankan aktivitas kami. Kami percaya apa yang kami lakukan berhasil di dalam Engkau. Thank you Jesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sampai jumpa di minggu depan. Bye. Happy Sunday. Sometimes I like to go outside. Sometimes I like to run and hide. But I know all the time
always with me because wherever I go, I know wherever I go, wherever I go, I know God is with me. Wherever I go, I know wherever I go, wherever I go, I know God is with me. With me, with me. With me. He's with me. God is with me. When I am playing in my room, it doesn't matter what I do, 'cause I know all the time, yeah, all the time, you are with me, always with me, because wherever I go, I know wherever I go, wherever I go, I know God is with me. Wherever I go, I know wherever I go, wherever I go, I know God is with me. With me, with me. With me. He is with me, with me. God is with me. With me, with me. With me. Always with me, with me. God is with me. Decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Gives me hope for each new day. I'm gonna follow Jesus. He lights my path all along the way. I'm gonna follow Jesus. I will go wherever He leads. I'm gonna follow Jesus. No turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Gives me hope for each new day. I'm gonna follow Jesus. He lights my path all along the way. I'm gonna follow Jesus. I will go wherever He leads. I'm gonna follow Jesus. No turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. Tak sesulit yang ku bayangkan, hanya percaya dalam namanya, bukan
bukan, tapi yang Yesus.